Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Ulfani. Hari ini saya akan memaparkan resume kuliah tamu bioteknologi. Untuk yang pertama, aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Penyakit tular vektor seperti malaria, demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Penyakit tular vektor tersebut disebabkan oleh nyamuk. Patogen yang menyebabkan penyakit tidak hanya virus saja, ada juga parasit dan cacing. Contohnya seperti malaria. Malaria itu kan ditularkan oleh parasit dari genus Plasmodium, sedangkan filaria itu diakibatkan oleh mikrofilaria. Penyakit tular vektor tidak dapat ditularkan dengan human ke human atau dari manusia ke manusia, tetapi dengan bantuan serangga, seperti orang yang tertular penyakit contohnya malaria itu dapat menularkan orang dengan cara seperti nyamuk yang tadi menularkan orang yang berpenyakit malaria itu selanjutnya menulari orang yang tidak sakit. Jadi orang yang tidak sakit itu akan ikut terkena penyakit malaria. Selanjutnya albovirus atau virus yang ditularkan oleh arthropoda. Yang pertama itu flavivirus. Dengue atau DN itu mengakibatkan demam berdarah hingga berakibat fatal. Dalam bentuk manifestasinya itu klinisnya itu shock dan pendarahan. Selanjutnya itu Japanese encephalitis atau JE tidak hanya ditularkan dari nyamuk tetapi juga dari mamalia seperti sapi dan babi. Untuk selanjutnya ada West Nile virus atau MNV. Selanjutnya itu ada mulai Valley encephalitis. Selanjutnya ada Kunjin atau KUN. Selanjutnya ada NJ Hill atau EH. Selanjutnya ada Zika virus atau ZIKV. Selanjutnya ada alphavirus. Alphavirus itu mirip dengan virus tadi flavivirus. Jadi alphavirus itu mirip dengan flavivirus, mirip dengan itu yang ditimbulkan sebagian besar ditularkan oleh arthropoda. Untuk perbedaan alphavirus dan flavivirus itu pada saat melakukan replikasi dan membentuk tunas. Alphavirus itu melakukan replikasi itu di sitoplasma dan flavivirus itu juga di sitoplasma. Sedangkan pada pembentukan tunas pada alphavirus itu terjadi di plasma, sedangkan flavivirus pembentukan tunasnya itu di membran internal. Untuk pada materi genetiknya, genomnya sama, memiliki kapsid dan protein non-struktural. Bedanya itu pada membran dan urutan protein non-strukturalnya. Untuk chikungunya itu artinya itu meneku karena mengakibatkan banyak yang terserang itu meneku karena terserang pada bagian persendiannya. Jadi orang yang terserang chikungunya itu akan mengakibatkan orang tersebut seperti menekuk. Terus ditularkan oleh nyamuk dari jenis Aedes aegypti. Untuk itu tidak mengakibatkan kematian, tetapi dapat memperparah orang yang memiliki penyakit seperti asma, diabetes, dan hipertensi. Untuk genomnya itu gen non-struktural yang mengkode beberapa jenis protein dan yang berfungsi saat replikasi hingga menginfeksi inangnya. Untuk gen E1-nya itu yang digunakan untuk mendeteksi chikungunya virus. Untuk genotip CHIKV itu chikungunya virus itu ada 3 genotip, yaitu yang pertama ada West African, yang kedua ada Central South Africa atau EXA, yang ketiga ada ASEAN. Untuk manifestasi klinik yang ditimbulkan beberapa dari ketiga genotip itu berbeda-beda. Contohnya pada EXA itu bila terserang di Indonesia itu lebih parah daripada yang Asia. Tapi sebaliknya jika di luar Indonesia itu yang ASEAN itu juga malah lebih parah daripada EXA. Selanjutnya habitat nyamuk menular atau DBD dan chikungunya virus. Itu habitatnya ada 3, yaitu di bak mandi, ember, dan WC. Selanjutnya untuk agrikultural bioteknologi.
bioteknologi yang sudah dikenal dari dulu itu seperti bir, wine, dan keju. Dalam ketiganya itu melalui proses fermentasi. Untuk alat yang digunakan itu ada genetic engineering, ada molecular marker, ada molekular diagnostics, dan vaksin, tisu kultur. Untuk subjeknya itu ada 3, yaitu tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Untuknya contoh outcome-nya itu ada beras, tomat, tembakau, dan pisang. Ada juga domba doli, ada juga jamur. Sedangkan alat yang untuk menjadikan solusi itu dengan kultur in vitro itu contohnya seperti kultur sel, kultur organisme, dan kultur jaringan. Untuk analisis genomnya itu ada yang bagian yang menguntungkan, dan selanjutnya itu ada manipulasi genom. Untuk tanaman resisten virus itu yang sekarang dipergunakan itu ada pepaya, ada golden rice, ada gluten fruit, ada juga jagung yang tahan untuk kering, dan pisang yang banyak mengandung vitamin A. Untuk aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan itu, bioteknologi lingkungan digunakan untuk memproteksi lingkungan. Kualitas lingkungan semakin menurun dengan bertambahnya penduduk seperti polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Pentingnya bioteknologi lingkungan itu ada di bioremediasi, di mana semua yang ada di tanah itu didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Ada juga biodiversity conservation, itu seperti mengkonservasi lingkungan agar tidak tercemar juga. Untuk bioplastik itu menggunakan sesuatu yang tidak menggunakan plastik, dan biofuel untuk oilnya itu mengurangi penggunaan minyak dan gas. Selanjutnya itu tanah yang matang adalah tanah yang subur, berkaitan dengan biokimia. Jadi tanah itu yang terbentuk dari substrat yang baru terbentuk dari vulkanik Gunung Merapi. Untuk aspek yang pembentukan tanah itu ada biogeokimia dan bioorganisme, produksi organisme. Pembentukan mikroorganisme di tanah yang nyuli, yaitu koloni suksesi substrat baru, koloni suksesi substrat sebelum tanah baru, koloni suksesi substrat sesudah tanah baru. Untuk koloni mikroba di substrat baru itu ada koloni beta proteobakteria. Untuk koloni suksesi substrat sebelum tanah baru itu ada litotrop sampai dengan heterotrop. Untuk koloni suksesi substrat sesudah tanah baru itu ada acidobakteria dan alpha protebakteria. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.